Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Pangeran Juri Farjapar dengan NIM H0712310056. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan materi etika sistem informasi, kekayaan intelektual dan privasi. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sistem informasi. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada materi ini yaitu pertama etika sistem informasi, kedua kode etik, yang ketiga kekayaan intelektual, yang keempat tantangan teknologi informasi terhadap privasi individu. Nah, etika sistem informasi. Etika sistem informasi adalah cabang etika yang menyoroti isu-isu moral dan profesional yang muncul dari pengembangan dan penggunaan teknologi informasi. Nah, ini mencakup prinsip-prinsip ya yang mengatur perilaku individu dan organisasi terkait dengan privasi, keadilan, akurasi, dan hak akses dalam konteks teknologi informasi. Nah, ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan itu bertanggung jawab, adil, dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Oke, selanjutnya kode etik. Nah, kode etik ini adalah seperangkat prinsip dan aturan gitu, yang dirancang oleh pembimbing perilaku profesional dalam suatu bidang. Kode ini berfungsi sebagai panduan bagi individu dan organisasi untuk bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab. Nah, adapun kelebihan dari kode etik dan kekurangan, yang pertama untuk kelebihan, yaitu untuk kelebihan kode etik itu meningkatkan kepercayaan. Nah, kode etik ini itu membantu membangun kepercayaan antar profesional dan masyarakat umum karena menjamin bahwa tindakan yang diambil itu berdasarkan standar moral yang tinggi gitu. Yang kedua ada pedoman perilaku. Nah, menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk mengatasi situasi etis yang kompleks. Nah, membantu profesional membuat keputusan yang tepat. Nah, yang ketiga meningkatkan kredibilitas. Nah, organisasi yang menerapkan kode etik cenderung memiliki reputasi yang lebih baik karena menunjukkan komitmen terhadap integritas dan keadilan. Yang keempat itu mendorong tanggung jawab sosial. Nah, kode etik mengarahkan organisasi dan individu untuk mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka dan meningkatkan kontribusi positif terhadap masyarakat. Nah, adapun untuk kekurangan dari kode etik, yang pertama itu interpretasi yang berbeda.
Nah, kode etik bisa diinterpretasikan secara berbeda oleh individu yang berbeda yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya. Yang kedua, kepatuhan formal. Nah, terkadang individu atau organisasi mungkin mematuhi kode etik hanya secara formal tanpa benar-benar menginternalisasi gitu prinsip-prinsipnya. Yang ketiga, keterbatasan cakupan. Kode etik mungkin tidak mencakup semua situasi yang mungkin dihadapi, meninggalkan celah dalam panduan yang diberikan. Terakhir, tantangan penegakan. Nah, mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap kode etik itu bisa menjadi sulit ya, terutama dalam organisasi yang besar gitu, dan berbagai yurisdiksi. Oke, selanjutnya eh, sebab kekayaan intelektual. Apa itu kekayaan intelektual? Nah, kekayaan intelektual ini merujuk pada ciptaan pemikiran gitu, seperti penemuan karya sastra dan seni desain, serta simbol nama dan gambar yang digunakan perdagangan gitu. Oke. Nah, hak kekayaan intelektual ini memberikan hak eksklusif pada penciptanya untuk menggunakan dan mengkomersialkan serta melindungi karyanya. Em, Perlindungan oleh hak cipta paten dan merek dagang. Nah, contohnya itu ada beberapa, di sini ada tiga. Yang pertama itu hak cipta. Nah, hak cipta ini memberikan perlindungan terhadap karya ahli yang dideskripsikan dalam bentuk fisik serta buku, musik, dan film. Nah, hak cipta ini memberikan hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut. Kedua adalah paten. Nah, memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk membuat, menggunakan, dan menjual penemuan baru dan bermanfaat mereka. Nah, paten biasanya berlaku selama 20 tahun dan bertujuan untuk mendorong inovasi dengan memberikan intensif ekonomi kepada penemu. Yang terakhir itu ada merek dagang. Nah, merek dagang ini memberikan pelindungan terhadap tanda, simbol, atau frasa yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau layanan dari yang lain gitu. Nah, merek dagang membantu membangun dan mempertahankan merek dan reputasi di pasar gitu. Nah, selanjutnya tantangan teknologi informasi terhadap privasi individu. Teknologi informasi membawa sejumlah tantangan signifikan terhadap privasi individu. Ada termasuk itu satu, pengumpulan data massal. Nah, teknologi modern memungkinkan pengumpulan data pribadi dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan atau persetujuan individu. Itu contohnya, termasuk penggunaan cookies dan pelacakan online. Yang kedua, analisis data dan non-obvious relationship awareness atau NORA. Ini tuh kemampuan untuk menganalisis data yang besar, dapat mengungkap hubungan yang tidak jelas sebelumnya, yang dapat mengarah pada pengungkapan informasi pribadi yang sensitif tanpa persetujuan individu. Nah, yang ketiga adalah kerahasiaan dan keamanan data. Nah, dengan semakin banyaknya data yang disimpan dan diproses secara digital, itu ancaman terhadap keamanan dan kerahasiaan data juga
meningkat gitu, seperti risiko peretasan dan pencurian identitas. Nah, itu bahaya itu. Keempat, itu pengawasan elektronik. Nah, pengawasan elektronik itu biasa apa ya? Kayak penggunaan teknologi untuk memantau aktivitas gitu individu. Nah, baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Nah, dapat mengancam privasi juga gitu dan kebebasan individu. Oke, kesimpulan. Nah, perkembangan teknologi saat ini tentu memunculkan tantangan ya etika dan hak kekayaan intelektual. Etika teknologi dan pengolahan data bertanggung jawab penting banget gitu. Seperti cipta, paten, dan DMCA yang melindungi karya dari pencurian. Nah, privasi pengguna ini tentunya harus ya lebih dijaga, yaitu seperti apa ya, memahami mengelola aspek itu ya penting untuk ekosistem digital yang etis, aman, dan adil ya. Oke, sekian sudah, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.